Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Mbak Ulil Albab, bisa memimpin doa. Baik, nah selanjutnya, hari ini siapa yang tidak hadir? Alina Ambar Bu, Ambar. Kenapa? sakit. Ya, semoga bisa segera diberikan kesembuhan. Amin. Nah, sebelum memulai Amin. pembelajaran, Ibu harap anak-anak bisa menyiapkan perangkatnya seperti mulai dari baterai dan juga jaringan, lalu juga menyiapkan alat tulis dan juga menyiapkan posisi tempat duduknya ya. Baik, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, teman-teman? Anak-anak? Siap. Siap Sudah Ibu. siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan teks argumentasi berbentuk poster. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu fakta dan opini dalam teks argumentasi. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat tentang apa itu fakta dan opini? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Febi. Ya, baik. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, dan biasanya didukung oleh data atau sumber yang jelas. Baik, betul sekali. Lalu, adakah yang ingat tentang opini? Saya Ibu, saya. Ya, silakan Mbak Rini. Opini adalah pendapat, gagasan, atau penilaian seseorang terhadap suatu masalah yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Betul, betul sekali ya. Terima kasih kepada Mbak Feby dan Mbak Rini. Nah, jadi anak-anak mengulas sedikit materi pada minggu lalu, yaitu teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai dengan alasan dan bukti pendukung berdasarkan fakta yang disampaikan secara logis dan objektif, serta bertujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca. Nah, fakta sendiri adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah suatu pendapat, gagasan, atau penilaian dari seseorang yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan teks argumentasi berbentuk poster. Jadi, selain kalian mengemukakan pendapat kalian ke dalam teks, itu kalian juga mampu menyajikan teks argumentasi tersebut ke dalam poster. Tuh. Nah, lalu selanjutnya adalah manfaat pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mampu menyampaikan pendapat secara logis dan meyakinkan. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan kemampuan berpendapat. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh teks argumentasi. Nah, di sini siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Wulan.
Ya, jadi untuk judulnya itu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Eh, Lingkungan sekolah yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa dan guru. Kebersihan lingkungan juga berpengaruh terhadap kesehatan warga sekolah. Sampah yang berserakan dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai kuman dan serangga yang membawa penyakit. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selanjutnya ada yang ingin membacakan paragraf kedua, paragraf terakhir. Saya, Bu. Ya, saya. Baik, silakan Mbak Nabila. Baik, Ibu. Eh, Paragraf terakhir. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Setiap siswa seharusnya membuang sampah pada tempatnya dan ikut menjaga fasilitas yang ada. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan, lingkungan sekolah akan menjadi lebih sehat, indah, dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila dan Mbak Wulan yang sudah bersedia untuk membacakan contoh teks argumentasi. Nah, selanjutnya adalah Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah menyampaikan argumen mulai dari secara tulisan ataupun lisan? Nah, Bu, Ya, silakan Mbak Feby, di mana? di waktu itu ada tugas kelompok, terus saya memberikan argumen yang disertai dengan data berupa teori yang ada di dalam buku materi seperti itu. Baik, nah, jadi argumen ini harus tetap disertai dengan data atau fakta yang ada di dalam hal tersebut ya, yang berhubungan dengan apa yang dibahas gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan materi. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis teks argumentasi. Nah, jadi paragraf argumentasi biasanya ditulis untuk menyampaikan opini berupa ide tentang suatu hal yang disertai dengan fakta agar pembaca dapat mengikuti opini penulis. Nah, langkah-langkah menulis teks argumentasi terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap penyusunan dan kerangka, dan yang ketiga, tahap penulisan dan revisi. Nah, di sini ada yang ingin menyebutkan apa saja yang dilakukan saat tahap persiapan. Mbak Hanifah bisa menyebutkan? Jadi tahap persiapannya itu ada 3, Bu. Yang pertama, pilih topik yang aktual, kemudian yang kedua, tentukan tujuan, dan yang ketiga, kumpulkan data dan juga fakta. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Jadi, tahap persiapan yang dilakukan itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama, pilih topik yang aktual. Kalian bisa memilih masalah yang menarik, kontroversial, dan memiliki 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra, agar argumen kalian dapat dieksplorasi secara maksimal. Lalu yang kedua adalah tentukan tujuan. Nah, pastikan tujuan yang kalian tulis itu detail dan dapat mendukung, menolak, atau mengevaluasi suatu isu. Lalu yang terakhir yaitu kumpulkan data dan fakta. Nah, di sini kalian harus mengumpulkan data dan fakta sebagai bukti yang kuat melalui observasi, wawancara, atau studi literatur. Nah, argumen yang didukung dengan data yang faktual akan lebih sulit untuk dibantah. Lalu selanjutnya adalah tahap penyusunan kerangka. Nah, di sini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, tubuh atau isi argumen, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama pendahuluan, kalian, nah bagian ini itu bisa menarik perhatian pembaca, kalian bisa memberikan latar belakang masalah dan juga menyatakan opini atau tesis utama kalian. Lalu yang kedua adalah tubuh atau isi argumen, bagian inti yang memaparkan pendapat beserta alasan logis dan bukti yang kuat untuk mendukung pernyataan paragraf di awal.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu berisi ringkasan dan penegasan kembali terkait tesis yang sudah kalian sertakan, yang didukung oleh keseluruhan argumen di tubuh teks tanpa menambahkan ide baru. Lalu yang terakhir adalah tahap penulisan dan revisi. Nah, di sini ada dua tahap, yaitu mengembangkan kerangka dan juga menyunting dan merevisi. Nah, kembangkan kerangka yaitu kalian bisa menulis teks secara utuh berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat. Kalian bisa menggunakan bahasa baku, kalimat efektif, dan kata hubung antar paragraf yang logis. Lalu yang kedua adalah penyuntingan dan revisi. Kalian bisa membaca ulang draft yang telah dibuat, memeriksa kembali tanda baca, ejaan, atau koherensi antar kalimat, dan juga memastikan setiap opini telah dibuktikan dengan fakta yang relevan. Nah, materi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah Belum sudah ada, paham Bu. semua ya? Ah, Baik, pintar sekali. Nah, lu kayaknya ini pada nggak semangat ya, lemes banget tadi jawabnya. Nah, Ibu ada ice breaking. Nah, nanti Ibu akan berikan pernyataan. Kalian bisa mengatakan setuju atau tidak setuju ya. Apakah bisa dipahami? bisa, Ibu. Bu. Baik, nah kita mulai ya. Yang pertama, makanan bergizi gratis sebaiknya dihapus, setuju atau tidak? Tidak. Kenapa tuh? Apa tidak setuju, Mbak Hanifah? Soalnya saya jarang bawa bekal, Bu. Oh, berarti kalau ada MBG bisa dapat makanan dan nggak perlu bawa bekal gitu ya. Ya. Oke, nah selanjutnya waktunya berkelompok. Nah, jadi Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok belajar. Ini bisa diperhatikan ya, nah, apa anggota kelompoknya siapa saja. Nanti bisa berdiskusi di grup WhatsApp yang telah Ibu bagi. Jadi nanti kalian masuk ke dalam grup tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti misalkan Mbak Apri, Irna, Hanifah, dan Tiin nanti masuk ke dalam grup kelompok 2 begitu. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kalian bisa memilih satu tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pengurangan sampah plastik, penggunaan media sosial secara bijak, pentingnya membaca, dan menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Lalu kalian tentukan isu atau permasalahan yang ada di dalam tema yang kalian angkat. Lalu juga berikan pendapat kalian dan sertakan setidaknya 2 sampai 3 argumen yang didukung dengan fakta atau data, lalu sertakan juga simpulan atau ajakan. Nah, nantinya minggu depan kalian bisa membuat poster dari teks argumentasi yang telah kalian buat hari ini. Begitu. Nantinya poster tersebut bisa diunggah di Google Classroom. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, nah, Ibu beri waktu 15 menit ya. Mulai dari sekarang bisa mulai berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Baik, Ibu. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, Baik, Ibu. nah, ada yang ingin mempresentasikan hasil
kerangkanya. Baik, Mbak Muntiin. Iya, Ibu. Baik, silakan bisa dipresentasikan ya. Presentasikan, Bu. Bisa dibacakan aja gitu. Oh, iya. Jadi, kami dari kelompok 2, saya yang beranggotakan saya, Mutiin, Hanifah, Irna, dan April. Nah, kami membuat kerangka teks argumentasi dengan tema dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Kemudian pendapatnya itu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Argumen yang pertama itu banyak remaja menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Dua, waktu belajar, olahraga, atau beristirahat menjadi berkurang akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Tiga, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Selanjutnya di bagian simpulan atau penegasan, yaitu kami membuat setiap pengguna perlu membatasi waktu penggunaan media sosial agar dapat memanfaatkan waktunya dengan lebih bijak dan seimbang. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2, anak-anak. Baik, nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks argumentasi yang ada tahapannya itu ada 3, yaitu yang pertama tahap persiapan, kedua itu tahap penyusunan kerangka, dan ketiga tahap penulisan dan juga revisi. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Nah, jadi simpulannya itu tadi ya, paragraf argumentasi biasanya ditulis untuk menyampaikan opini berupa ide tentang suatu hal yang disertai fakta agar pembaca dapat mengikuti opini penulis. Langkah-langkahnya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, penyusunan kerangka, dan juga tahap penulisan dan revisi. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin menanyakan perasaan kalian hari ini setelah mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks argumentasi. Nah, bisa memberikan reaction ya. Apakah sedih, senang, bosan, mengantuk, lapar? Nah, baik. Sudah paham semua ya tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, karena sudah paham, Ibu kan memberikan kalian tugas individu. Jadi tadi kan yang membuat poster itu tugas kelompok. Nah, kali ini ada tugas individu yaitu kalian bisa membuat kerangka teks argumentasi berdasarkan materi yang telah kalian pelajari. Lalu selanjutnya adalah karena materi tentang teks argumentasi itu sudah selesai, yang selanjutnya itu adalah materi tentang teks berita. Jadi, Ibu harap kalian bisa mempelajari materi tentang teks berita secara mandiri yang ada di buku paket masing-masing ya. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Baik, nah,
Selanjutnya, ketua kelas bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Mbak Adil, Baik, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih Mbak Adil. Terima kasih kepada anak-anak yang telah antusias untuk memperhatikan penjelasan materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.